Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nurfitri dengan nomor NIM 0142 S1A 020035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2 tercantum, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang termasuk kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. Dan yang ketiga, penyakit akibat kerja. Cara menanggulangi kecelakaan kerja yaitu yang pertama, meniadakan unsur penyebab kecelakaan. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang ketat, baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan harus merupakan bagian dari biaya kantor. Selanjutnya ada aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Menurut PP nomor 50 tahun 2012 tersebut, perusahaan yang memenuhi persyaratan di atas harus membuat rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang penyusunannya tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tapi semua pihak terkait seperti karyawan atau wakil pekerja atau buruh, ahli terkait, dan panitia pembina. Selanjutnya ada peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus diikuti oleh semua bagian perusahaan, baik karyawan maupun pengusaha. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja karyawan. Sejauh hal tersebut dapat diimplementasikan. Dalam kesehatan dan keselamatan kerja, karyawan juga memiliki hak dan kewajiban. Berikut hak dan kewajiban karyawan. Hak karyawan yaitu yang pertama, karyawan mempunyai hak untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lingkungan yang aman. 2. Karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan alat atau pakaian pelindung yang memang diperlukan untuk aktivitas pekerjaan tertentu secara gratis. Yang ketiga, karyawan mempunyai hak untuk menghentikan pekerjaan jika hal tersebut dianggap membahayakan keselamatan atau kesehatannya. Lalu ada kewajiban karyawan. Yang pertama, karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi kerja yang berbahaya kepada atasan mereka. 2. Karyawan harus melaporkan kejadian cedera atau hak lain yang berhubungan dengan masalah keselamatan. 3. Karyawan didorong untuk secara terbuka melaporkan jika mereka mengetahui atau melakukan pelanggaran terhadap aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan menurut Dessler tahun 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kecelakaan tidak disengaja, kondisi yang tidak aman, dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya. Selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi menimpa pekerja dengan berbagai sebab. Usaha menyediakan tempat yang aman untuk bekerja, serta sesuatu proses teratur yang berhubungan dengan usaha menentukan kondisi umum, dengan apa pekerjaan yang akan dilaksanakan para pekerja. Ada 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor mesin atau alat. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.